Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 PLKH Perdata kelas L pada sore hari ini akan menampilkan persidangan perkara wan prestasi dalam jangka waktu lebih kurang 30 menit. Sidang pertama, Rabu 18 Juli 2018, sidang penawaran mediasi. Mohon perhatian, pada hari ini, Rabu, tanggal 18 Juli 2018, sidang perkara perdata dengan nomor register 222 garis miring PDTG, garis miring 2018, garis miring PN JKTPST, dalam pokok perkara perdata wan prestasi tentang sewa menyewa atas ruang kantor PT UOB Property sebagai penggugat, melawan PT Millennium Penata Futures sebagai tergugat, akan segera dimulai. Sebelum persidangan dimulai, kepada para hadirin persidangan dimohon untuk menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi, serta kepada para wartawan untuk tidak menggunakan blitz dalam mengambil gambar, agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Kepada penggugat dan tergugat, dipersilahkan memasuki ruang sidang. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon memperhatikan. Kami sebagai Majelis Hakim ditetapkan melalui Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 11 Juli 2018 oleh Pengadilan Sumber Fakultas Hukum Universitas 11 Maret. Saya Priyata Bun SMH sebagai Ketua Majelis, Tari Setiawati SMH sebagai Hakim Anggota 1, Bulan Supriyanto sebagai Hakim Anggota 2. Setelah memeriksa kelengkapan ruang sidang ini telah dinyatakan lengkap dan siap untuk digunakan sebagai tempat persidangan. Sebelum persidangan dimulai, Majelis Hakim kembali ingatkan untuk menaati tata tertib di ruang sidang guna memperlancar jalannya persidangan. Sidang Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas 11 Maret yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 222 garis miring PDTG garis miring 2018 garis miring PNJ KTPST antara pihak-pihak tergugat PT UOB Property melawan tergugat PT Millennium Penata Future, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada pihak penggugat, majelis akan memeriksa terlebih dahulu identitas pihak penggugat dan pihak penggugat harap jawab sesuai dengan kartu identitas. Nama dan alamat saudara. Daniel Silvio, Jalan Banyuwangi 8A, RT 4, RW 5, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Pekerjaan saudara. Direktur PT UOB Property yang mulia. Baik, pihak tergugat, nama dan alamat saudari. Michelle Lydia, Jalan Manggar nomor 55, RT 1, RW 2, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Pekerjaan saudari. Direktur PT Millennium Penata Futures yang mulia. Baik, kepada pihak penggugat dan pihak tergugat, apakah akan didampingi oleh kuasa hukumnya? Iya, yang mulia. Saya didampingi oleh kuasa hukum saya. Iya, yang mulia, saya didampingi oleh kuasa hukum saya. Baik, kepada panitera diperintahkan untuk memanggil pihak kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat untuk memasuki ruang sidang. Kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, dipersilahkan memasuki ruang sidang. Saudara kuasa hukum penggugat, saya perintahkan untuk menyerahkan surat kuasa khusus dan surat izin beracara. Sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu akan saya tanyakan identitas saudara. Nama saudara? Cipirinata Hasibuan yang mulia. Katarina Mudi Budi Suarsi yang mulia. Alamat saudara? Kami berkantor di SGS Mandiri di MTH Square lantai 2, unit 0220, Jalan MT Haryono Kafli 10 Jakarta Timur dengan kode pos 13330 yang mulia. Saudara kuasa hukum tergugat, saya perintahkan untuk menyerahkan izin praktik dan surat kuasa khusus. Terlebih dulu akan saya tanyakan identitas saudara. Nama saudara? Nama saya Raditya Putra Perdana yang mulia dan berikut adalah rekan saya.
Keberkasihan Jabakati yang mulia. Alamat saudara, Kami berkantor di lantai 7, The Viatu, Jalan Raya Perjuangan nomor 8, Kebun Jeruk, Jakarta Barat yang mulia. saudara kuasa hukum dengan aturan yang berlaku, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, maka sebelum pemeriksaan perkara ini diteruskan, saudara kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, maka sebelum pemeriksaan perkara ini diteruskan, saudara saya beri kesempatan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Saudara kuasa hukum penggugat, saudara akan menggunakan mediator hakim atau mediator dari luar. Kami akan menggunakan mediator hakim yang mulia. Saudara kuasa hukum tergugat, saudara akan menggunakan mediator hakim atau mediator dari luar. Kami juga akan menggunakan mediator hakim yang mulia. Baik, karena para pihak memilih untuk dipilihkan mediatornya oleh majelis, majelis menunjuk saudari Yuzaida Eshaimer sebagai hakim mediator dalam perkara ini. Kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, kesempatan selama 1 minggu untuk melakukan mediasi. 1 minggu dari sekarang adalah hari Rabu, tanggal 25 Juli 2018 yang mulia. Apakah pada tanggal tersebut tidak ada persidangan lain? Tidak ada yang mulia, dan pada tanggal tersebut bukan merupakan hari libur. Baik, sebelum majelis hakim menutup persidangan hari ini, apakah ada yang ingin disampaikan dari pihak penggugat dan pihak tergugat? Baik, dari kami cukup yang mulia. Dari kami juga cukup yang mulia, tidak ada yang kami sampaikan. Baiklah, dengan ini dinyatakan sidang ditunda selama 1 minggu dan akan dibuka kembali pada Rabu 25 Juli tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan agenda hasil mediasi dari pihak penggugat dan pihak tergugat. Kepada para pihak diperintahkan untuk menghadap sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang kedua, Rabu 25 Juli 2018, sidang hasil mediasi. Sidang lanjutan Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas 11 Maret dengan perkara nomor 222/2018/2018/PN JKT-PST antara pihak-pihak penggugat PT UOB Property melawan tergugat PT Millennium Penata Future pada hari Rabu 25 Juli 2018 pukul 15 waktu Indonesia Barat, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, dari laporan tertulis mediator, ternyata di dalam proses mediasi tidak dapat dicapai kesepakatan. Oleh karena itu, sidang akan dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugat. Pihak tergugat, apakah saudara telah menerima salinan surat gugatan? Sudah yang mulia, kami sudah menerima salinan surat gugatannya. Apakah saudara telah memahami isinya? Sudah yang mulia, kami juga telah memahami isinya. Saudara kuasa hukum penggugat, sebelum gugatan dibacakan, apakah ada perubahan? Tidak yang mulia, kami tetap pada pendirian kami. Baik, silahkan. Baik, surat gugatan akan saya bacakan. Surat gugatan Hal Wan Prestasi, Jakarta Timur, 16 April 2018, kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta Pusat. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, JP Renata Hasibuan SH dan Katarinda Mundi Budi Suarsi SH, advokat berkantor di Kantor Hukum SGS Mandiri, bertindak untuk dan atas nama klien kami, nama PT UOB Property di Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini hendak mengajukan gugatan kepada nama PT Millennium Penata Futures di Jakarta Pusat dan selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun mengenai duduk perkaranya adalah sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat adalah pemilik sebagian ruangan di gedung bernama
UOB Plaza Tamrin 9 atau UOB Plaza yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 10 Jakarta Pusat dan disewakan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian sewa menyewa atau lease office agreement kepada PT Millennium Penata Futures pada tahun 2015 atau LOA1/2015 dan PT Starpeak Equity Futures pada tahun 2013 atau LOA9/2013 dan 2014 atau LOA9/2014 untuk bertukar tempat ruang sewa dan sebagai konsekuensi perpindahan tersebut terdapat perubahan uang jaminan atau security deposit masing-masing pihak. 2. Bahwa setelah perjanjian novasi dilakukan, tergugat ternyata tidak lancar memenuhi kewajibannya, baik berupa uang jaminan atau security deposit maupun pembayaran sewa dan service charge pasca perjanjian novasi pada tanggal 2 September 2016. Penggugat telah bertemu dengan Bapak Michael sebagai perwakilan tergugat perihal adanya kekurangan biaya jaminan sewa di area yang baru, yaitu lantai 32, dan tunggakan sewa dan service charge sampai dengan bulan Juni 2016. Pada pertemuan tersebut, perwakilan tergugat berjanji akan melakukan penyelesaian. Janji yang disampaikan tergugat ternyata tidak terrealisasi, sehingga pada tanggal 8 September 2016, penggugat mengirimkan email untuk mengingatkan tergugat. 3. Bahwa ternyata setelah melakukan berbagai pertemuan dan juga mengingatkan melalui email, masing-masing tanggal 27 September 2016, 28 Oktober 2016, 5 Desember 2016, pada bulan Desember 2016, penggugat berinisiatif memberikan keringanan sistem pembayaran tunggakan sewa dan service charge periode Juli 2016 hingga Desember 2016 kepada tergugat, yaitu dengan cara cicilan sebesar 200 juta rupiah per bulan dengan tenor 14 bulan terhitung sejak bulan Januari 2017 sampai dengan Februari 2018. Ternyata, pembayaran dengan cara keringanan ini juga tidak dapat dipenuhi oleh tergugat. Cicilan pertama baru dipenuhi pada tanggal 17 Februari 2017. Pembayaran ini tentu saja tidak mencukupi karena seharusnya tergugat juga harus tetap membayar tagihan sewa dan service charge periode Januari sampai Maret 2017 dan cicilan kedua di bulan Februari 2017. 4. Bahwa karena keterlambatan ini, pada tanggal 20 Februari 2017, penggugat mengirimkan email kepada tergugat untuk mengingatkan bahwa apabila sampai tanggal 28 Februari 2017 tergugat tidak menyelesaikan tunggakan, maka penggugat akan melakukan pemutusan listrik di area unit sewa. Setelah peringatan dimaksud, pada tanggal 22 Februari 2017, tergugat melakukan pembayaran cicilan kedua sebesar 200 juta rupiah. Karena tergugat belum membayar tunggakan tagihan sewa dan service charge periode Januari hingga Maret 2017, penggugat kemudian mengajukan penagihan dan melakukan pertemuan, namun tidak disertai pembayaran lanjutan sesuai schedule yang telah disepakati oleh penggugat dan tergugat. 5. Bahwa kemudian pada tanggal 1 Maret 2017, penggugat memutuskan aliran listrik ke unit yang ditempati oleh tergugat. Setelah pemutusan, tergugat tidak juga melakukan pembayaran dan malah pada tanggal 10 Maret 2017, perwakilan tergugat meminta secara lisan kepada penggugat agar diperkenankan mengambil barang-barang pribadi dan meninggalkan unit sewa. Selanjutnya, tergugat berhenti beroperasi di gedung Plaza UOB dan pindah ke tempat lain dengan meninggalkan tunggakan kewajiban. 6. Bahwa karena berlarut-larutnya penyelesaian, penggugat kemudian mengirimkan surat-surat peringatan, yaitu surat peringatan nomor 30/SGS Mandiri /5/2017 tanggal 2 Mei 2017 atau surat nomor 30, nomor 42/SGS Mandiri /6/2017 tanggal 9 Juni 2017 atau surat nomor 42, nomor 78/SGS Mandiri /11/2017 tanggal 2 November 2017 atau surat nomor 78, dan nomor 24/SGS Mandiri /3/2017 tanggal 13 Maret 2018 atau surat nomor 24. Namun sampai dengan pengajuan gugatan ini, penggugat belum juga menyelesaikan tunggakan kewajibannya. Bahwa jumlah kewajiban tergugat kepada penggugat pada posisi tanggal 9 Maret 2018 adalah sebagai berikut. Biaya sewa dan service charge dengan total Rp4.692.995.501.19. Listrik dengan total Rp8.930.836.30. 8. Bahwa sampai dengan terbitnya surat peringatan terakhir pada tanggal 13 Maret 2017 dengan batas akhir 22 Maret 2018, penggugat belum juga menyelesaikan sisa kewajibannya.
Oleh karena itu, sudah terbukti dengan jelas bahwa tergugat telah ingkar janji atau prestasi kepada penggugat berdasarkan perjanjian sewa-menyewa atau lease of agreement dan novasi. Dilihat dari lamanya jangka waktu yang telah diberikan kepada tergugat, maka tergugat selaku penyewa juga patut dinyatakan telah beritikat buruk kepada penggugat selaku yang menyewakan. 9. Bahwa sampai saat ini tergugat masih beroperasi, salah satunya sebagai perusahaan pialang di Bursa Komoditi dan menempati kantor dengan nama Millennium yang terletak di Jalan Keramat Raya, Jakarta Pusat, dan tergugat masih tercatat sebagai anggota pialang berjangka Indonesia dengan nomor izin 188-BAPTI-SI-2-2003. 10. Bahwa mengingat penyelesaian permasalahan ini telah berlarut-larut dan semakin merugikan penggugat, maka penggugat memilih mengajukan tuntutan pembayaran kepada tergugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, baik pembayaran atas pokok dan denda kewajiban, maupun ganti rugi imaterial atas perbuatan tergugat yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakatinya. 11. Bahwa selain melunasi kewajiban pokok sebesar Rp4.671.926.337,49, patut juga jika penggugat mengajukan tuntutan biaya lain berupa ganti rugi imaterial dan biaya-biaya penyelesaian hukum dengan jumlah sepatutnya sebesar Rp1 miliar. 12. Bahwa sebagai ikatan pembayaran kepada tergugat agar serius menyelesaikan kewajibannya kepada penggugat, maka patutlah apabila tergugat juga dibebani uang paksa atau duangsong sebesar Rp1 juta per hari, terhitung sejak tanggal putusan perkara ini sampai dengan kewajiban dimaksud diselesaikan oleh penggugat. Bahwa untuk menjamin pembayaran tuntutan penggugat tersebut di atas agar tidak menjadi sia-sia atau ilusoir, maka cukup beralasan bagi penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini, kiranya berkenan untuk meletakkan sita jaminan atau konservatoir beslak dan sita revindikatoir. 13. Bahwa oleh karena gugatan ini memiliki alasan hukum yang kuat serta didukung dengan bukti-bukti yang otentik, maka penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini agar dalam putusannya juga sekaligus berkenan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan atau verzet, banding, dan kasasi. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut. Primer, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum lease of agreement dan novasinya antara penggugat dengan tergugat, yaitu yang bertanggal 9 Desember 2013, tanggal 9 Desember 2014, tanggal 12 Januari 2015, dan tanggal 31 Mei 2016. 3. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau prestasi terhadap penggugat. 4. Menghukum tergugat untuk secara tunai dan seketika serta sekaligus membayar kepada penggugat sisa kewajibannya sebesar Rp4.676.337,449. 5. Menghukum tergugat untuk memberikan ganti rugi imaterial dan biaya-biaya penyelesaian hukum dengan jumlah sepatutnya sebesar Rp1 miliar. 6. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa atau duangsong sebesar Rp1 juta per hari, terhitung sejak tanggal putusan perkara ini sampai dengan kewajiban dimaksud diselesaikan oleh tergugat. 7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atau konservatoir beslak dan sita revindikatoir yang diletakkan terhadap A. Bidang tanah berikut bangunan gedung di atasnya setempat dikenal dengan Jalan Keramat Raya nomor 38 AB Jakarta Pusat atau Gedung Millennium. B. Seluruh harta kekayaan tergugat berupa benda-benda bergerak milik tergugat, baik yang ada di gedung kantor tergugat, yaitu Gedung Millennium, maupun tempat penyimpanan lainnya. C. Aset-aset atau kekayaan milik tergugat yang lain, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang ditemukan di kemudian hari. 8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada bantahan atau verzet, banding, dan kasasi. 9. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Subsidiar, atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono. Hormat saya, kuasa hukum penggugat, JP Renata Hasibuan SH ditandatangani, Katarina Mundi Budi Swarsi SH ditandatangani. Terima kasih. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara akan mengajukan jawaban? Ya, Yang Mulia, kami akan mengajukan jawaban, tapi sebelumnya kami memerlukan waktu
1 minggu untuk menyusun jawaban gugatannya, Yang Mulia. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat? Apakah saudara keberatan dengan waktu yang diajukan tersebut? Tidak, Yang Mulia. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kuasa hukum tergugat menyiapkan jawabannya, sidang ditunda selama 1 minggu. 1 minggu dari sekarang hari apa dan tanggal berapa, Panitera? 1 minggu dari sekarang adalah hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2018 Majelis Hakim. Apakah pada tanggal tersebut tidak ada persidangan lain? Tidak ada majelis dan pada tanggal tersebut bukan merupakan hari libur. Baik, sidang ditunda selama 1 minggu dan akan dibuka kembali pada hari Rabu 1 Agustus 2018 tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan agenda pembacaan jawaban oleh pihak tergugat. Kepada para pihak diperintahkan untuk menghadap sidang pada tanggal tersebut tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang 3, Rabu 1 Agustus 2018, sidang jawaban gugatan. Sidang lanjutan Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas 11 Maret dengan perkara nomor 222 /PDTG /2018 PN JKT-PST antara pihak-pihak penggugat PT Yomi Property lawan tergugat PT Millennium Penata Future pada hari Rabu 1 Agustus 2018 pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara sudah siap dengan jawaban saudara? Kami sudah siap dengan jawaban gugatannya, Yang Mulia, dan akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, silakan. Baik, jawaban tergugat dalam perkara nomor 222 Perdata G 2018 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara PT Millennium Penata Future selaku tergugat melawan PT Yomi Property selaku tergugat. Pada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, dengan hormat kami yang bertanda tangan di bawah ini, Raditya Putra Pardana SHLM dan Dianka Sean Jagapati SHSH, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri para advokat dan konsultan hukum pada kantor advokat Raditya Putra Pardana dan Partners beralamat di lantai 7 Deviatu Jalan Raya Perjuangan nomor 8 Kebun Jakarta Barat. Dalam hal ini bertindak selaku kuasa hukum dari PT Millennium Penata Future beralamat di Jalan Keramat Raya nomor 38 AG Jakarta Pusat. Dalam hal ini telah memilih domisili hukum pada alamat kuasa hukum di atas berdasarkan surat kuasa putus tanggal 3 Mei 2018 seperti yang terlampir, untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Bahwa tergugat bersama ini mohon menyampaikan eksepsi dan jawaban pokok perkara sebagai berikut. Bahwa tergugat dengan tegas menolak semua dalil yang diajukan oleh penggugat dalam surat gugatannya kecuali dalam secara tegas diakui kebenarannya oleh tergugat. Dalam eksepsi, 1. Perjanjian antara penggugat dan tergugat menggunakan bahasa asing yang tidak melampirkan bahasa Indonesia di dalamnya. Selanjutnya, List Office Agreement 9/2014 dan Novation Agreement dipersiapkan oleh penggugat melalui penasehat hukum yang ditunjuk kala itu pada kantor hukum Ali Budiarjo Nugroho Rektorat yang beralamat di Geraha Niaga lantai 24 Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 58, Jakarta. Sebagaimana yang tertera di halaman muka perjanjian tersebut, yang patut untuk digarisbawahi biaya dari pembuatan perjanjian tersebut dibebankan kepada tergugat dan waktu itu tanpa didampingi oleh penasihat hukum maupun ilegal. Dikarenakan tergugat yakin akan profesionalitas penggugat sebagai pihak yang berhukum di dunia swasta. Lebih lanjut, dengan adanya gugatan aktual, tergugat baru menyadari setelah mendapatkan pendapat hukum dari kuasanya. Hal ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera Bahasa dan Lambang Negara serta Lambang Kebangsaan pada pasal 31 ayat 1. Ketentuan pada undang-undang tersebut sesuai dengan jurisprudensi Mahkamah Agung berdasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 451 Perdata G 2019 dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1572/PDT/2015 berlandaskan kepada perjanjian yang tidak memenuhi syarat formil tertentu, sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang yang disertai dengan jurisprudensi dari Mahkamah Agung, maka List Office Agreement LOE 9/2014 dan Novation Agreement tersebut batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak memiliki kekuatan hukum tetap. 2. Sebagaimana tertera di dalam LOE 9/2014 dan Novation Agreement tertanggal 31 Mei
Maka uang yang digunakan adalah mata uang asing, yaitu dolar Amerika Serikat. Untuk yang sekian kalinya, tergugat menegaskan Lease Office Agreement 9/2014 dan Novation Agreement yang dipersiapkan oleh penggugat melalui penasehat hukum seperti yang saya sebutkan tadi. Transaksi menggunakan mata uang asing jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang pada pasal 33 ayat 1. Setelah membaca dan mempelajari gugatan aku, tergugat mempertanyakan terkaitnya kalkulasi perhitungan yang digunakan oleh penggugat. Mengingat nilai tukar mata uang asing selalu diubah-ubah, di lain sisi, tergugat mempertanyakan terkait perubahan penggunaan mata uang dari dolar Amerika Serikat menjadi rupiah bersamaan dengan gugatan aku. Berlandasan penggunaan mata uang asing sebagai alat pembayaran jelas tidak memenuhi syarat formil tertentu sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang. Maka Lease Office Agreement 9/2014 dan Novation Agreement tersebut batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum. Dalam pokok perkara, pertama bahwa apa yang dikemukakan tergugat pada eksepsi di atas dimohon sebagai bagian yang tidak dipisahkan dalam bagian pokok perkara ini. Kedua, bahwa tergugat secara tegas menolak seluruh dalil dari tergugat sebagaimana diuraikan dan dimaksud dalam gugatannya. Sebab dalil-dalil tersebut sangat bertolak belakang dengan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh tergugat. Ketiga, bahwa tergugat mempertanyakan risalah rapat dari setiap pertemuan yang ada, dikarenakan pembahasan dari pertemuan yang diadakan di domisili penggugat maupun kuasanya sudah sepatutnya hal-hal yang dibicarakan tertuang di dalam risalah rapat. Hasilnya dipersiapkan oleh pihak yang memfasilitasi rapat. Yang keempat, bahwa hasil pembahasan dari setiap pertemuan yang diadakan dan berlokasi di tempat yang sama, dalam hal ini domisili penggugat atau kuasanya, sangatlah memojokkan tergugat dikarenakan bertolak belakang dengan apa yang tertera di dalam gugatan aku. Kelima, bahwa penggugat nampaknya lalai dalam hal dokumentasi dengan landasan beberapa kewajiban tergugat yang telah direalisasikan, namun tidak diakui. Contohnya, yang pertama, transaksi pembayaran pada tanggal 12 Juni 2016 sebanyak 296.680.115 rupiah, namun penggugat mengakui menerima pembayaran sebesar 243.684.648 rupiah. Yang kedua, transaksi pembayaran pada tanggal 17 Februari 2017 sebanyak 200 juta rupiah namun tidak diakui oleh penggugat. Dan ketiga, ada transaksi pembayaran pada tanggal 22 Februari 2017 sebesar 200 juta rupiah namun tidak juga diakui oleh penggugat. Yang keenam, bahwa tergugat dalam hal ini mempertanyakan terkait motif dari penggugat yang menuntut ganti rugi material sebesar 1 miliar rupiah untuk penyelesaian biaya hukum. Penggugat menghimbau kepada tergugat untuk mengedepankan musyawarah terhadap perselisihan yang terjadi, dan mengharapkan keuntungan dari yang sebuah perselisihan. Ketujuh, bahwa dalam hal ini tergugat telah menerima konsekuensi terkait ketidakmampuan untuk melanjutkan sewa hingga pada masa akhir berlangsungnya perjanjian tersebut. Dengan hilangnya uang jaminan yang telah disetorkan, berikut dengan seluruh barang-barang yang tercatat di dalamnya. Bisa dilihat dalam lampiran. Yang kesembilan, bahwa tergugat mempertanyakan terkait argumen perwakilan dari penggugat beserta dengan kuasa hukumnya sewaktu agenda mediasi yang menyatakan setelah dikalkulasikan uang deposit yang telah disetorkan tidak cukup untuk merehabilitasi sewa tersebut. Ke-10, tergugat menilai pernyataan tersebut menunjukkan perilaku yang tidak profesional dikarenakan penetapan dari uang tersebut ditentukan oleh penggugat. Dan dalam hal ini uang tersebut berfungsi untuk mencegah sesuatu hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Ke-11, tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan penggugat kecuali apa yang diakui tergugat secara tegas. Ke-12, bahwa tuntutan hak yang didalilkan penggugat haruslah ditolak karena sangat tidak berdasarkan hukum dan tidak rasional. Ke-13, bahwa kerugian-kerugian yang didalilkan penggugat, baik material atau imaterial, juga haruslah ditolak karena sangat tidak berdasarkan hukum dan tidak sangat rasional. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, dengan ini tergugat mohon kepada majelis hakim bermohon untuk diberhentikan dengan amat tersebut. Nah, efektif, yang pertama mewajibkan eksekusi tergugat untuk seluruhnya, yang kedua menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atas setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Kedua, dalam perkara menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Jakarta Pusat, 7 Mei 2018, hormat kami kuasa hukum tergugat dari Tia Putra Perdana tertandatangani dan Bianca Sendeka Maju tertandatangani. Terima kasih. Baik, saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara akan mengajukan replik? Ya, Yang Mulia, kami akan mengajukan dan membutuhkan 28 hari untuk menyusun replik tersebut. Bagaimana saudara kuasa hukum tergugat? Apakah saudara keberatan dengan waktu tersebut?
Tidak, Yang Mulia. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kuasa hukum penggugat menyiapkan replik, sidang ditunda selama 28 hari. 28 hari dari sekarang hari apa dan tanggal berapa, Panitra? 28 hari dari sekarang adalah hari Rabu 29 Agustus 2018 Majelis Hakim. Apakah pada tanggal tersebut tidak ada persidangan lain? Tidak ada majelis dan pada tanggal tersebut bukan merupakan hari libur. Baik, untuk memberikan kesempatan kuasa hukum penggugat menyiapkan repliknya, sidang ditunda selama 28 hari dan akan dibuka kembali pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 tepat pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kepada para pihak diperintahkan untuk hadir di persidangan tanpa surat panggilan dari pengadilan.